Alasan Sadil Ramdhani mengapa masih bertahan di Sabah FC. Muhammad Iryawan ungkapkan jadwal naturalisasi para pemain Timnas U20. Penyerang Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, akhirnya buka suara terkait penolakan untuk hijrah keluar Asia Tenggara. Seperti diketahui, Sadil akhirnya memilih bertahan di tim Liga Malaysia Sabah FC. Kontrak pemain 24 tahun tersebut sebenarnya berakhir pada bulan November lalu. Setelah itu banyak rumor yang beredar terkait masa depan Sadil. Beberapa tim Eropa juga dikabarkan ada tawaran untuk pemain yang berposisi sebagai winger kiri ini. Namun, pada unggahan Instagram Sabah FC, Sadil terlihat sudah mulai bergabung latihan, bahkan termasuk dari mantan pelatihnya Kurniawan Dwi Yulianto. Namun, tetap bermain di Sabah FC membuat dia lebih dekat dengan keluarga. Sebenarnya Sadil sendiri ingin bermain di Eropa seperti harapan masyarakat Indonesia, tapi, faktor keluarga menjadi alasan utama. Kenapa Sadil masih bertahan dengan Sabah FC? Meskipun banyak masyarakat yang mendukung Sadil untuk berkompetisi di benua Eropa, salah satunya Coach Kurniawan Dwi Yulianto dan bapak angkat Sadil. Sadil menyadari jika keputusan ini membuat beberapa pecinta sepak bola tanah air kecewa, apalagi, dengan bermain di luar negeri diharapkan pemain tersebut bisa berkontribusi maksimal saat kembali ke Timnas Indonesia. Sadil berharap keputusannya ini bisa diterima dan mendapatkan dukungan demi karirnya di masa depan. Sadil pun meminta maaf, khususnya kepada masyarakat Indonesia yang banyak mendukungnya untuk berkompetisi di Eropa, tapi faktor keluarga jadi alasan utama yang membuat Sadil harus berpikir ulang, karena dari pihak keluarga sendiri memberatkan Sadil untuk berkompetisi di Eropa dan harus jauh dari keluarga. Naturalisasi pemain Timnas U20 Indonesia ditargetkan rampung paling cepat pada Februari 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, seusai mendampingi Shane Patinama menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Cawang, Selasa, 24 Januari 2023. Sejauh ini sudah terdapat 3 nama pemain keturunan yang sedang diurus proses naturalisasinya. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Stuik. Kemampuan dari ketiganya sudah dilihat secara langsung oleh pelatih Shin Tae-yong saat bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia di luar negeri pada akhir 2022. Muhammad Iryawan mengungkapkan bahwa proses naturalisasi 3 pemain Timnas Indonesia U20 nantinya akan lebih cepat dari proses naturalisasi seniornya yakni Shane, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Iwan Bule berharap pada bulan Februari semuanya sudah rampung. Kehadiran pemain naturalisasi dibutuhkan untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia yang berlaga di Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia dijadwalkan bergulir pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Muhammad Iryawan sudah menitip pesan kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta apabila rangkaian proses naturalisasi Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Stuik sudah dibereskan, perlu untuk cepat ditindaklanjuti. Pasalnya, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Stuik harus segera bergabung dengan tim dalam rangka persiapan Piala Dunia U20 2023. Iwan Bule menyebutkan semuanya sedang dalam proses dan terus berjalan. Saya sampaikan ke Kanwil tadi, ini sedang dalam proses. Nanti mohon kalau sudah memang prosesnya sesuai aturan, untuk bisa mengambil sumpah lebih cepat lebih baik. Karena kita ingin supaya mereka cepat bergabung untuk Piala Dunia U20, tutupnya.